Ketika sebuah negara ingin tetap berdiri tegak di tengah pusaran zaman, ia tidak cukup hanya memiliki kekuatan militer. Ia butuh kekuatan yang menyeluruh, lahir dan batin, yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Inilah yang kita kenal sebagai ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar negeri, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional. Ancaman itu bisa berupa tekanan ekonomi, serangan budaya asing, disinformasi, hingga konflik sosial. Ketahanan nasional bukan hanya soal kekuatan militer. Ia mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk bertahan dan bangkit menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Ketahanan nasional bukan hanya konsep, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat hukum ditegakkan tegas dan adil tanpa memihak, itulah ketahanan hukum. Ketika generasi muda berkarakter, beretika, dan berjiwa Pancasila, itulah ketahanan moral. Lalu, ketahanan ekonomi tampak dari sistem perekonomian yang tertib sesuai aturan negara. Masalah sosial seperti pengangguran, kekerasan, dan pemberontakan dikelola dengan bijak sebagai bagian dari ketahanan sosial. Dan saat politik dijalankan secara demokratis dan transparan, tanpa adu kekuasaan, disitulah ketahanan politik menjaga stabilitas bangsa. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan wilayahnya dari berbagai ancaman. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi 1. Ancaman militer, 2. Ancaman non-militer, 3. Ancaman ekonomi, 4. Ancaman sosial dan budaya, 5. Ancaman lingkungan, 6. Ancaman informasi. Tantangan pertama adalah ancaman militer. Ini termasuk agresi dari negara lain, pemberontakan bersenjata, terorisme, hingga konflik bersenjata di wilayah perbatasan. Selanjutnya ada ancaman non-militer. Ini mencakup hal-hal seperti separatisme, ideologi ekstrim, dan konflik horizontal. Kadang ini muncul dari ketimpangan sosial atau penyebaran paham yang mengancam persatuan bangsa. Ancaman ekonomi juga jadi tantangan besar. Ketergantungan impor, pengangguran tinggi, krisis global, semuanya bisa mempengaruhi ketahanan nasional. Berikut adalah ancaman sosial dan budaya. Contohnya, perubahan nilai akibat globalisasi, lunturnya budaya lokal, penyebaran gaya hidup hedonis, hingga ketimpangan sosial yang memicu konflik. Yang gak kalah penting adalah ancaman lingkungan. Indonesia rawan bencana alam, gempa, tsunami, banjir, bahkan kebakaran hutan. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita punya peran penting dalam mitigasi resiko bencana dan penanggulangan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Terakhir, ada ancaman informasi, misalnya informasi palsu soal vaksin COVID-19 dulu, yang membuat masyarakat takut divaksin, padahal ini bisa merusak program kesehatan nasional. Strategi meningkatkan ketahanan nasional butuh upaya yang menyeluruh. Bukan cuma soal militer, tapi juga pendidikan, budaya, ekonomi, dan keamanan. Lantas, bagaimana fokus utama dari strategi ketahanan nasional itu? Yaitu dengan cara membangun bangsa yang tangguh dan tahan banting ketika menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Aspek-aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional dianalisis melalui pendekatan Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah, yaitu Trigatra, dan 5 aspek kehidupan sosial, yaitu Pancagatra. Yang pertama ada Trigatra, yaitu aspek alamiah. Aspek ini mencakup kondisi dasar yang relatif tetap dan menjadi fondasi kehidupan nasional, yaitu ada geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Yang kedua ada Pancagatra, yaitu aspek sosial. Aspek ini mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan saling berinteraksi, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur peran serta warga dalam pertahanan dan keamanan. Dalam meningkatkan ketahanan nasional, pemerintah memegang peran sentral. Pemerintah merancang kebijakan strategis di berbagai bidang mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan.
lewat pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan sistem keamanan nasional, pemerintah memastikan negara siap menghadapi ancaman apapun. Karena pada dasarnya, ketahanan nasional bukan hanya tugas militer, tetapi tanggung jawab bersama yang digerakkan oleh kepemimpinan yang kuat dan berpihak pada rakyat. Peran masyarakat dalam meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara. Masyarakat harus memiliki kesadaran akan ancaman dan berperan dalam menjaga stabilitas, baik dalam aspek ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional yaitu yang pertama, menjaga persatuan, mendukung pembangunan, aktif dalam membela negara, kesadaran akan ancaman, serta menjaga stabilitas. Jadi kesimpulannya, urgensi ketahanan nasional terletak pada kemampuan bangsa menjaga diri dari berbagai ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks, dari militer hingga informasi, dari budaya hingga lingkungan. Namun, tantangan itu bukan alasan untuk mundur, justru jadi pemicu untuk terus memperkuat bangsa ini dari segala sisi. Ketahanan nasional bukan tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Dan di tangan kita, generasi muda, masa depan Indonesia yang kuat dan berdaulat dipertaruhkan.